Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu tentang koordinat kutub atau nama lainnya itu adalah polar. Ya, kita tahu ya, kalau sebelumnya udah tahu kan, kalau misalnya ini grafik yang mendatar itu adalah sumbu X, yang tegak itu adalah sumbu Y, dan di sini ada titik P, yaitu apa? R, alfa. Untuk membedakan koordinat kartesius dengan koordinat polar itu grafiknya, kalau polar itu pakainya titik P, R, alfa. Nah, ini titiknya nggak selalu P, nanti tergantung soalnya nanti apa, hurufnya simbolnya bisa diganti A, B, C, D, E, itu bebas, jadi nggak selalu semuanya itu P. Nah, R itu apa? R itu adalah jari-jari itu dari mana? Dari titik O sampai dengan titik P, itu adalah jari-jari. Sedangkan alfa itu adalah sudut. Nah, kita sekarang mau nyari kebalikan. Kalau kemarin kan itu kita ngerjain dari kutub ke kartesius, sekarang itu dari kartesius ke kutub. Gimana? Yuk kita kerjain. Nah, tabel yang kita pakai masih tabel sudut istimewa, tapi yang kita pakai itu adalah tan. Ini tan ya. Tan berapa nih? Tan 0 derajat sampai 90 derajat. Ini harus hafal. Selanjutnya di materi sebelumnya kan itu ada yang namanya sudut berelasi. Sudut berelasi itu ada yang namanya kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, cara membaca kuadran itu kebalikan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan itu muter ke kanan, ini kebalikannya muternya ke kiri. Kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Nah, kalau kuadran 1 itu berarti kan nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu berarti 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau kuadran ketiga berarti 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat berarti 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau kuadran pertama itu misalnya kita punya titik A, artinya X dan Y-nya positif. Kalau X dan Y-nya positif berarti artinya itu kuadran pertama. Nah, ini ada kuadran kedua. Kalau kuadran kedua itu berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Ini ada rumus tan di tan sudut berelasi kuadran kedua ini ya. Tan dalam kurung A 180 derajat dikurangin alfa sama dengan min, ini minus ya, min tan alfa. Nah, kalau kuadran ketiga misalnya kita punya titik A, keduanya negatif, X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya, saya ulangi, X-nya negatif, Y-nya negatif. Ini rumusnya sama dengan tan alfa. Nah, kalau kuadran keempat berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Rumus sudut berelasinya tan dalam kurung 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Kita baca yuk. Ubahlah koordinat kartesius. Kartesius apa ini? Kartesius, jangan R deh, ganti misalnya titiknya adalah M. M itu min 2 akar 3, min 2. Kita disuruh merubah dari kartesius ke kutub, kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin kutub ke kartesius, sekarang kartesius ke kutub. Gimana caranya? Yuk bantuin saya. Berarti kita tulis koordinat kartesius ini disuruh merubah ke koordinat kutub. Nah, kalau koordinat kartesius kan kemarin itu P dalam kurung X, Y. Artinya ini kita disuruh merubah bentuknya P dalam kurung kutub nih. Bentuknya R, alfa. Ya, tulis R, alfa. Nah, kalau udah kita cari X-nya. X sama dengan berapa? Lihat di soal. Yang X ini ya, X-nya berapa? Min 2 akar 3. Y-nya ini ya, Y-nya min 2. Udah selesai belum? Belum. Kalau udah ketemu
X sama Y nya udah kita tentuin nih, X sama Y udah kita tentuin. Sekarang kita bikin grafiknya berarti ini kuadran keberapa masuknya. Kalau X nya negatif, Y nya negatif, lihat X nya negatif, Y nya negatif, oh berarti ini masuknya ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga kan berarti di sini kiri bawah, pojok kiri bawah, berarti kita gambar grafiknya kira-kira di sini. X nya min 2 akar 3, min datar itu X, tegak Y, tengahnya ini adalah 0, berarti min 2 akar 3, kira-kira aja di sini tulis min 2 akar 3, Y nya min 2, minnya min 2 di sini min 2. Kalau udah, titik sama titik kita hubungin, kita tarik garis ya, ketemu di sini adalah titik M nya. Udah selesai belum? Kita lanjut lagi. Pertama cari titiknya dulu, titik X dan Y, gambar. Oke, next yang selanjutnya itu langkah pertama kalian cari yang namanya R itu ini R ya, rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Yang saya kotak ini adalah rumusnya. Oke, kalau udah kita masukin R sama dengan akar X nya berapa? X lihat di sini min 2 akar 3, dalam kurung min 2 akar 3, jangan lupa kuadratnya ditambah Y kuadrat, Y nya minus 2, masukin minus 2. Oke, udah selesai belum? Kita lanjut lagi, berarti akar, nah ini min 2 akar 3, min 2 akar 3 ini ya, min 2 akar 3 itu berarti artinya min 2 akar 3 dikali min 2 akar 3 sama dengan min kali min plus 4 dikali akar 3 kali akar 3, berarti kita dapat 12. Kita masukin 12 ditambah ini kuadratnya, jangan lupa min 2 dikuadratin kita dapat 4, berarti kita dapat lagi 12 tambah 4 akar 16, jangan lupa akarnya ya, berarti R sama dengan berapa? Akar 16 kita dapat 4. Oke, ini kita kunci ya jadi jari-jarinya adalah 4 ya, ini udah dapet. Kita mau nyari apa sih? Kita mau nyari ini yang ditanyakan, ini pertanyaannya, koordinat kutub R, alfanya berapa? R nya udah dapet, berarti sekarang kita cari alfa. Nah, cara nyari alfa gimana? Kita lanjut lagi di sini, langkah kedua, tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan Y per X ya, kita masukin, berarti Y nya min 2, X nya min 2 akar 3, ya, kita masukin. Kalau udah, ini kan min kali min bagi per itu artinya bagi ya, min bagi min plus, berarti min 2 itu 1, atas bawah sama-sama dibagi 2 ya, 1 per akar 3. Ini udah selesai belum? Ingat, dalam pecahan penyebut nggak boleh dalam bentuk akar, makanya kita rasionalkan dengan penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3 ya. Kita dapat 1 kali akar 3, dapat akar 3. Akar 3 kali akar 3 per 3, berarti akar 3 per 3 bisa kita rubah jadi 1 per 3 akar 3. Nah, ini kan nilai dari tan alfanya.
tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Udah selesai belum? Kan kita mau nyari alfa, berarti kalau udah segini saya tulis, lihat tabel yang di situ. 1/3 itu berapa derajat? Nah, ini 1/3 kita dapat 1/3 akar 3 dapat 30 derajat, berarti alfanya adalah 30 derajat. Nah, ini udah selesai belum? Ini kita bintangin aja. Jadi alfa yang kita pakai itu bukan yang 30 derajat, tapi yang mana? Karena ini kuadran ketiga kan, ini kuadran ketiga, berarti kita lanjut lagi. Yang ketiga itu pakainya sudut berelasi, kuadran ketiga. Rumusnya apa? Nah, kita pakai yang ini nih, tan, tulis tan dalam kurung 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Ya, kita masukin tan, ini kita punya 180 tan, berarti kita masukin alfanya berapa? Dalam kurung 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya yang mana? Alfanya kita pakai yang berapa? Alfanya 30 derajat sama dengan, kalau udah tulis lagi tan. Nah, alfanya itu yang ditulis bukan yang 30 derajat aja, tapi penjarahan ini 180 ditambah 30 derajat, dapat berapa? 180 kali 30, 200. Langsung aja nih dijumlahin, berarti 80 ditambah 30 derajat. Alfa yang kita pakai itu adalah yang ini, yang kita pakai ini yang 210 derajat, bukan yang 30 derajat. Udah dapat belum? R nya udah dapat, alfanya udah dapat, berarti sekarang kita tinggal tulis ke sini. Jadi alfanya sama dengan 270 derajat. Koordinat udah selesai belum? Ya? Udah. Sama yang kita bisa kesimpulannya lah. Titik apa? Titik M ya. Berarti M R, alfa sama dengan R nya 4, alfanya 210 derajat. Udah selesai. Oke, cukup ya. Oke, saya kasih perhatian, tolong diperhatikan ketika ngerjain mencari kuadran. Nah, ini kan di contoh soalnya adalah kuadran ketiga, jadi nggak semua soal nanti kuadran ketiga, tergantung nanti apa diketahui X-nya. Lihat nilai X-nya, kalau X-nya keduanya positif berarti kuadran pertama, jadi nggak selalu semua soal itu selalu kuadran ketiga, enggak, tapi kalian baca ininya dulu ya, nilai X dan Y-nya. Nah, dan untuk alfa yang dipakai itu bukan alfa yang pertama, tapi adalah alfa yang kedua. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga berkah ilmunya ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.